Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ikatan Kimia, di mana materi yang akan saya bawakan yaitu teori kuantum dengan menjelaskan apa itu spektrum benda hitam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Indriani Muhammad dengan NIM A25121077. Apa sih teori kuantum itu? Nah, teori kuantum merupakan landasan teori fisika modern yang menjelaskan sifat dan perilaku materi serta energi pada tingkat atom dan subatomnya. Sifat dan perilaku materi dan energi pada tingkat tersebut kadang-kadang disebut sebagai fisika kuantum dan mekanika kuantum. Sebelum masuk ke materi spektrum radiasi benda hitam, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan teori kuantum. Pada tahun 1900, Planck membuat asumsi bahwa energi tersusun dari satuan-satuan individual atau disebut kuanta. Kemudian pada tahun 1905, Albert Einstein berteori bahwa tidak hanya energi, namun radiasi itu sendiri dikuantisasi dengan cara yang sama. Kemudian Louis de Broglie pada tahun 1924 mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan dan perilaku energi dan materi. Teori Louis ini kemudian dikenal sebagai prinsip dualitas gelombang partikel, di mana partikel-partikel elementer baik energi maupun materi berperilaku bergantung pada kondisi seperti partikel atau gelombang. Kemudian pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengusulkan bahwa pengukuran dua nilai yang saling melengkapi secara tepat seperti posisi dan momentum partikel subatom adalah mustahil. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang perkembangan teori kuantum. Sekarang kita masuk ke materi radiasi benda hitam. Apa sih itu radiasi benda hitam? Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda hitam dalam keadaan seimbang antara termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Nah, pada akhir abad ke-19, seorang fisikawan secara umum menerima teori gelombang cahaya atau cahaya sebagai gelombang. Meskipun pada saat itu, fisika klasik berhasil menjelaskan beberapa fenomena perambatan cahaya, namun belum memperhitungkan penyerapan dan emisi atau pancaran cahaya tersebut. Dijelaskan, suatu benda jika dipanaskan akan memancarkan radiasi panas yang disebut sebagai energi elektromagnetik pada frekuensi tertentu, tergantung pada suhu benda tersebut. Sebagai contoh, ketika sebuah logam dipanaskan, logam tersebut akan memancarkan energi radiasi elektromagnetik di ujung kiri spektrum cahaya tampak yang akan membuatnya berwarna merah. Semakin dipanaskan, spektrum gelombang elektromagnetik atau cahaya akan bergeser ke arah kanan, sehingga warnanya akan berubah dari merah menjadi kuning dan seterusnya. Dapat kita lihat contoh radiasi benda hitam, di mana yang di samping kiri merupakan model rongga yang berlubang yang dipanaskan. Kemudian yang di samping kanan merupakan bentuk spektrum yang dihasilkan, di mana akan membentuk kurva radiasi seperti pada gambar di slide. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada gambar tampak lubang kecil. Nah, lubang kecil ini dianggap sebagai benda hitam, di mana suatu lubang kecil pada sebuah dinding berongga dapat dianggap sebagai benda hitam. Pada waktu suatu benda berongga dipanaskan, misalnya pada suhu T, maka dinding sekeliling rongga akan memancarkan radiasi dan memantulkan sebagian radiasi yang datang atau yang menyerap sisanya. Peristiwa penyerapan dan pemancaran oleh tiap-tiap bagian dinding berongga akan berlangsung terus-menerus hingga terjadi kesetimbangan termal.
Pada keadaan setimbang, suhu tiap bagian dinding sudah sama besar sehingga radiasi yang dipancarkannya sama dengan energi yang diserapnya. Kemudian, radiasi yang terkumpul dalam rongga tersebut berupa gelombang elektromagnetik. Dalam keadaan ini, rongga dipenuhi gelombang-gelombang yang dipancarkan oleh tiap-tiap titik pada dinding rongga. Radiasi dalam rongga ini bersifat uniform. Jika dinding rongga diberi sebuah lubang, maka radiasi ini akan mencari titik keluar dari lubang tersebut. Radiasi yang keluar ini dianggap sebagai radiasi benda hitam. Ketika benda berongga dipanaskan, elektron-elektron atau molekul-molekul pada dinding rongga akan mendapat tambahan energi sehingga elektron bergerak dipercepat. Menurut teori elektromagnetik, muatan yang akan dipercepat akan memancarkan radiasi. Radiasi inilah yang disebut sebagai sumber radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam ini pun memiliki beberapa contoh dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, di saat kita memakai pakaian berwarna hitam. Warna hitam ini akan menjadi warna yang lebih cepat menyerap panas apabila dibantu dengan warna cerah pada umumnya. Kemudian, yang kedua ada termos. Pada termos ada lapisan berwarna perak yang berperan sebagai pelindung termos, sehingga perpindahan kalor radiasi lapisan ini selanjutnya akan memantulkan energi panas pada termos sehingga suhu yang ada di dalam termos berubah menjadi hangat. Kemudian yang ketiga ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadi salah satu kondisi yang menyebabkan bumi mengalami pemanasan global. Radiasi yang berasal dari panas matahari yang memasuki bumi akan kembali dipantulkan dan diserap oleh gas atmosfer. Radiasi yang tertangkap pada gas atmosfer inilah yang menjadi penyebab suhu di bumi menjadi lebih panas. Kemudian yang keempat ada panel surya. Panel surya yang menyerap energi panas dan mengubahnya menjadi energi listrik. Panel surya adalah wadah yang dibuat dari logam berongga yang kemudian diberi warna hitam dengan panel dari material kaca. Itulah beberapa contoh radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.